Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, kita akan mengulas satu tema yang masih cukup hangat diperbincangkan di pentas politik nasional, yakni terkait dengan skandal pajak yang menimpa salah seorang pejabat di Kementerian Keuangan, dan kabarnya apa yang terjadi pada skandal itu juga menyeret beberapa pegawai pajak yang nilainya sangat fantastis. Bahkan PPATK menyebutkan lebih dari 300 triliun pajak yang diduga bermasalah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan masalah ini? Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan hal tersebut dalam waktu sekitar 20 menit ke depan. Pemirsa rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sistem kapitalisme, pajak ini merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Di samping penerimaan bukan pajak dan yang berkaitan dengan yang diperoleh dari sumber daya alam. Pajak di Indonesia, kalau kita lihat berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, itu mengcover sekitar 83% dari total penerimaan APBN. Dengan demikian maka pajak ini menjadi urat nadi penerimaan negara, dan kalau pajak ini rendah, maka kemudian pengeluaran negara harus ditutupi melalui utang. Jadi semakin besar penerimaan pajak menurut pemerintah, maka penerimaan dari utang ini bisa ditekan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah sangat mendorong agar rakyat Indonesia taat dalam membayar pajak. Namun masalahnya, kalau kita lihat aturan-aturan perpajakan di Indonesia ini memang sangat rumit, bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara kapitalisme yang lain, bahwa pajak itu hampir menyasar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, jadi tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak dipajaki, jadi ada yang mengatakan dari lahir sampai mati itu semuanya kena pajak. Ini karena tadi bahwa pajak ini menjadi salah satu tulang punggung dari penerimaan negara. Nah, lalu di samping itu, di samping pajak ini menyisir seluruh aspek kehidupan, nilai pajak yang dibebankan negara kepada masyarakat dinilai cukup besar. Misalnya di beberapa negara, di negara-negara Eropa, tingkat pajak pendapatan itu bisa sampai 50%, seperti di Jepang, kemudian di Inggris itu bisa sampai 65%, bahkan di Swedia itu 70%. Artinya sebagian besar penerimaan seseorang itu masuk ke kantong negara. Akibatnya orang-orang yang hidup di negara-negara kapitalisme berupaya untuk menyembunyikan kekayaan mereka atau berpindah ke warganegaraan demi untuk menghindari membayar pajak yang sangat besar tersebut. Sebagian lagi melakukan manipulasi laporan keuangan mereka agar pajak yang mereka bayarkan lebih kecil daripada yang seharusnya mereka bayarkan. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa akibat banyaknya orang-orang yang tidak membayar pajak ini, pemerintah kemudian melakukan berbagai perubahan-perubahan regulasi untuk mendorong orang membayar pajak. Misalnya di Indonesia kita pernah mendengarkan ada namanya tax amnesty. Jadi orang-orang yang selama ini mengemplang pajak atau tidak mau membayar pajak itu diberikan kemudahan, diberikan penghapusan atau pemutihan pajak mereka, sehingga mereka itu tidak lagi perlu membayar denda-denda yang mereka pernah atas kejahatan
mereka yang mengemplang pajak. Dan akhirnya kemudian banyak harta-harta yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia yang kemudian diputihkan pajaknya oleh Kementerian Keuangan pada saat itu. Kemudian juga kita melihat ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu tepatnya ya, bagaimana salah satu investigasi yang dilakukan oleh sejumlah jurnalis menemukan bahwa di Indonesia terdapat ratusan bahkan ribuan orang-orang yang terindikasi melakukan penggelapan pajak, dan itu juga melibatkan beberapa pejabat-pejabat di Indonesia ya, seperti kementerian salah satu menteri Marves ya, Luhut Panjaitan, kemudian Menteri Airlangga Hartarto dan juga Sandiaga Uno termasuk dalam orang-orang yang masuk dalam daftar Pandora Papers ya. Pandora Papers dan juga sebelumnya ada Panama Papers ini adalah investigasi yang mengungkap ya, bahwa orang-orang kaya, para politikus, para artis, ya, pejabat negara ini ternyata mereka juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh para swasta, pihak swasta untuk menyembunyikan kekayaan mereka agar tidak membayar pajak. Artinya baik itu swasta ataupun pihak pemerintah sendiri juga sebenarnya merasa bahwa pajak ini sesuatu yang memberatkan. Nah, lalu kemudian juga menjadi persoalan karena orang yang menarik pajak di dalam sistem kapitalisme memiliki integritas yang rendah. Ya. Bagaimana kasus-kasus yang kita diskusikan di awal tadi, ya, pejabat pajak yang kemudian pangkatnya hanya golongan 3, golongan 4, ya, kemudian eselon 3, itu memiliki pendapatan yang luar biasa besar, yang jauh di bawah, ya, jauh di atas dari gaji dan remunerasi yang mereka dapatkan. Nah, dan setelah ditelusuri dan diungkapkan oleh banyak pelaku, ya, bahwa ternyata para petugas pajak ini ya, melakukan penarikan pajak ya, dengan cara berkolusi, ya, melakukan korupsi dengan petugas pajak sehingga apa yang dibayarkan ya, oleh wajib pajak itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban mereka, dan sisa dari penurunan pembayaran pajak ini kemudian masuk ke kantong-kantong petugas pajak. Inilah beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di dalam sistem perpajakan, dalam sistem kapitalisme. Lalu bagaimana pandangan Islam ya, berkaitan dengan perpajakan itu sendiri? Ya. Sebenarnya kalau kita melihat ya, aturan Islam ini adalah aturan yang sangat komprehensif. Ya. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual yang hanya mengatur persoalan-persoalan yang sifatnya ubudiyah, ya, seperti sholat, ya, haji, ya, kemudian puasa, Ramadan seperti sekarang ini. Tapi juga mengatur masalah-masalah yang sifatnya politis, ya, masalah publik, ya, baik itu masalah politik, ya, masalah pendidikan dan juga ekonomi. Dan di dalam pembahasan ekonomi, salah satu yang dibahas secara detail ya, di dalam Islam adalah masalah APBN. Dan kalau kita berbicara APBN, maka APBN di dalam Islam memiliki keunikan yang berbeda dengan APBN dalam sistem kapitalisme. Yang paling mendasar adalah APBN di dalam Islam itu sumber penerimaannya, kemudian pos-pos pengeluarannya semuanya didasarkan pada syariat Islam. Artinya syariat Islamlah yang mengatur mana saja pos yang dilegalkan dan mana saja pos yang ilegal. Ya. Kemudian di dalam kapitalisme berbeda. Di dalam sistem kapitalisme sumber penerimaan dan pengeluaran itu tergantung pada kesepakatan para pembuat aturan, dalam hal ini DPR. Makanya kita di Indonesia mengenal ada undang-undang perpajakan, undang-undang keuangan negara. Nah, undang-undang ini dibuat oleh para wakil-wakil rakyat ya, berdasarkan pandangan mereka apa yang terbaik ya, sebagai sumber penerimaan negara. Ya, misalnya mereka menganggap banyak orang yang membeli kendaraan, ya, maka kemudian mereka mengenakan pajak atas kendaraan. Kemudian banyak orang mengisi BBM, kemudian mereka mengatakan kita harus menariki pajak atas penggunaan BBM sehingga BBM bisa konsumsinya ditekan. Beberapa waktu lalu ya, pemerintah mengeluarkan pajak atas sarang burung walet misalnya, karena pada masa itu
banyak rakyat kita yang berusaha urung walid dan pendapatan cukup besar, dan pemerintah berpandangan wah ini sepertinya bisa mendatangkan penerimaan negara yang sangat banyak. Nah, inilah perbedaan antara sistem kapitalisme dan sistem Islam dalam pengaturan APBN. Jadi kalau di APBN di dalam Islam itu semuanya berbasis dalil-dalil syara, sementara di dalam kapitalisme penerimaan dan pengeluaran itu didasarkan pada akal dan kepentingan manusia pada saat itu. Nah, lalu bagaimana dengan perpajakan di dalam Islam? Ya, perpajakan di dalam Islam ini hanyalah salah satu pos dari sekian banyak pos-pos penerimaan negara. Ya, di dalam Islam dikenal ada fai, ya, ada jizyah, ada kharaj, ada zakat, dan juga harta milik umum. Pos-pos ini, ya, inilah yang menjadi dasar atau yang menjadi sumber utama, ya, penerimaan negara, dan kemudian inilah yang menjadi dasar atau sumber pembelanjaan, ya, kebutuhan negara, dalam hal ini negara Islam yang disebut dengan khilafah Islam. Ya. Lalu di mana peran pajak di sini? Nah, peran pajak di dalam daulah khilafah Islam sifatnya sementara atau dia insidental, ya, jadi insidental. Nah, maksudnya apa? Ya, penerimaan atau pelaksanaan pajak itu, ya, hanya dilakukan, ya, oleh khalifah ketika, ya, sumber pendapatan yang permanen tadi itu tidak cukup, ya, di dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya wajib atas kaum muslimin. Jadi saya ulangi, pajak itu hanya dikenakan ketika pos-pos APBN yang sifatnya permanen tadi itu tidak cukup untuk membiayai belanja-belanja yang diwajibkan atas kaum muslimin. Sehingga karena pengeluaran atau belanja-belanja ini diwajibkan atas kaum muslimin, ya, ketika tidak ada atau kurang penerimaan dari APBN, maka kaum musliminlah yang bertanggung jawab untuk mencukupi atau menggenapi kekurangan APBN dalam khilafah tadi. Nah, ada dua bentuk, ya, cara kaum muslimin memenuhi kewajibannya untuk memenuhi belanja yang wajib atas mereka itu. Yang pertama adalah tabaruat, ya. Yang kedua adalah pajak. Sebelum kita membahas apa itu tabaruat dan apa itu pajak, ya, rinciannya, kita juga harus terlebih dahulu harus membahas apa saja belanja yang menjadi kewajiban kaum muslimin tadi. Ya, ada beberapa belanja, ya. Jadi yang pertama adalah belanja untuk kebutuhan jihad fisabilillah. Ya. Jihad fisabilillah seperti yang kita pahami adalah salah satu bagian penting di dalam ajaran Islam. Di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa orang-orang Islam, ya, kaum muslimin ini wajib untuk melakukan jihad fisabilillah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim. Ya. Ya. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu fisabilillah bi amwalikum anfusikum. Berangkatlah kalian untuk melakukan jihad fisabilillah, ya, baik dalam keadaan khifafan atau siqalan, ya, dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, ya, untuk melawan orang-orang kafir. Nah, di sini kewajiban jihad itu berlaku baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, ya. Makanya kemudian dalam sejarah Islam bagaimana kita melihat bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan jihad fisabilillah, melawan orang-orang kafir, ya, melakukan futuhat, baik keuangan negara itu dalam kondisi surplus, ya, banyak ataupun dalam keadaan sempit, ya. Makanya kemudian pernah Rasulullah SAW melakukan perang Khaybar, ya, yang kemudian pada masa itu adalah masa paceklik di mana kaum muslimin memiliki sedikit sumber pemasukan, ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak menunda kewajiban pelaksanaan jihad pada saat itu, ya. Makanya disebut yaumul usrah, ya, hari sulit, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mendorong kaum muslimin untuk melakukan tabaruat, melakukan
tabaruat. Jadi mendorong kaum muslimin untuk membelanjakan harta-harta mereka. Kemudian Abu Bakar melakukan infak fisabilillah, kemudian Utsman yang menginfakkan hartanya sekitar 1000 dinar ya pada saat itu untuk berjihad fisabilillah. Nah, dan jihad ini tidak boleh berhenti ya, hukum asalnya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan jihad ini berlangsung al-jihadu madin mundu ba'asanallahu ila ayyuqatil akhir ummati dajjal. Misalnya. Jadi jihad itu terus berlangsung sejak saya diutus sampai kemudian umatku ini memerangi dajjal. Artinya inilah kewajiban yang tidak boleh ditunda-tunda atau tidak boleh dihentikan karena tidak ada penerimaan negara. Ketika tidak ada penerimaan negara atau penerimaan negara kurang, inilah kemudian menjadi beban kaum muslimin untuk memenuhinya. Dan ketika tabaruat yang diberikan oleh kaum muslimin ini kurang, maka ini kemudian negara diberikan otoritas oleh syarak untuk menarik pajak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu pos yang juga wajib untuk didanai oleh negara ya, dan kalau dananya kurang maka itu dibebankan kepada kaum muslimin adalah membangun industri militer dalam rangka jihad fisabilillah. Dalilnya mengikuti yang pertama bahwa jihad itu wajib dilakukan, dan untuk melakukan jihad dibutuhkan industri militer yang kuat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memproduksi senjata-senjata, memproduksi alat-alat yang bisa mendukung pelaksanaan jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Ya, dan siapkanlah senjata-senjata kekuatan yang kalian miliki berupa kuda-kuda yang bisa membuat musuh itu gentar ya. Dan kuda-kuda di sini adalah sesuatu yang bisa dikiaskan kepada yang lain, dalam hal ini senjata-senjata yang bisa menggetarkan musuh. Karena pada saat ini musuh-musuh Islam, ya, orang-orang kafir terus mengembangkan peralatan militernya dengan sangat canggih dan biaya yang sangat besar. Maka kemudian ketika khilafah ini tegak, maka industri militer negara khilafah ini juga harus kuat. Dan untuk mendapatkan suatu industri yang kuat, maka investasi terhadap industri ini harus besar. Dan ketika penerimaan khilafah dari sumber-sumber yang permanen tadi tidak cukup, maka kembali kepada prinsip tabaruat, dan kalau tidak cukup maka kemudian negara diberikan otoritas untuk menarik pajak. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran gaji, ya, pembayaran gaji kepada tentara, kepada guru-guru, pada qadhi, ya, termasuk pemberian insentif kepada khalifah. Karena kita pahami bersama bahwa kaum muslimin ini diwajibkan untuk menegakkan institusi pemerintahan ya, untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, penerapan hukum-hukum Islam ini kan harus ada orang yang melaksanakan, harus ada tentara yang melakukan jihad, harus ada qadhi yang memutuskan perkara-perkara, harus ada menteri-menteri ya, wazir-wazir yang melakukan tugas-tugasnya berdasarkan bidang-bidang yang diwajibkan kepada mereka. Dan mereka tidak akan mungkin bisa melakukan itu kalau tidak memiliki insentif, tidak memiliki gaji, sehingga mereka bisa fokus untuk melaksanakan tugasnya. Nah, inilah menjadi tugas daripada kaum muslimin. Dan kalau harta negara itu tidak cukup, maka kemudian mereka diminta untuk melakukan tabaruat, dan kalau tabaruat tidak cukup, maka mereka diminta untuk bayar pajak. Kemudian yang berikutnya, kewajiban kaum muslimin yang lain juga yang harus tetap dibelanjakan, ada atau tidak ada keuangan negara, adalah belanja atas santunan ya, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Kaum muslimin ya, pada dasarnya hukum asalnya adalah wajib untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan ibnu sabil. Ya. Ma'ama nabi man bata sya'banun wajaruhu ja'iun ala jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Jadi tidak beriman kepadaku orang yang tidur di malam hari sementara dia mengetahuinya tetangganya mengalami kelaparan yang sangat berat. Ini adalah dalil bahwa seorang muslim ya, secara individu atau secara kolektif berkewajiban untuk membiayai atau menyantuni orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka. Tugas ini sesungguhnya diemban oleh khalifah.
Namun ketika keuangan negara ini terbatas, maka kembali lagi bahwa itu akan menjadi tugas kaum muslimin, ya, kembali kepada hukum asal bahwa mereka lah yang kemudian berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kewajiban berikutnya adalah harta yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang bersifat mendesak dan dibutuhkan oleh kaum muslimin, seperti rumah sakit, ya, lembaga pendidikan, sekolah, ya, jalan-jalan, jembatan, ya, infrastruktur pengairan, dan seterusnya. Infrastruktur ini kalau tidak ada maka akan mengakibatkan kesulitan bagi kaum muslimin, sebab mereka tidak bisa bersekolah, tidak kesulitan untuk mengobati penyakit yang mereka derita, kesulitan untuk mendapatkan air dan seterusnya. Nah, maka negara harus berinvestasi untuk menyiapkan infrastruktur ini. Kalau seandainya keuangan negara terbatas, sementara kaum muslimin membutuhkan atau warga negara membutuhkan infrastruktur ini, maka kembali lagi dia jatuh kepada kaum muslimin untuk memenuhi belanja tersebut. Karena ini hakikatnya adalah kewajiban mereka bersama. Yang terakhir adalah belanja ketika terjadi bencana alam. Bencana alam seperti yang kita ketahui adalah sesuatu yang terjadi di luar dugaan, terjadi tiba-tiba dan bisa saja eskalasinya sangat besar. Seperti yang terjadi di Turki beberapa waktu yang lalu, ataupun di Pakistan, ya, atau mungkin di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang rawan bencana. Nah, ketika itu kebutuhan negara tentu akan sangat besar, ya, dan harus segera dipenuhi. Maka ketika penerimaan negara itu tidak cukup, maka itu dialihkan kepada kaum muslimin. Nah, inilah beberapa pos-pos belanja yang harus terus-menerus dipenuhi, baik ketika itu ada sumber penerimaan negara yang cukup ataupun tidak ada. Nah, ketika tidak ada, inilah kemudian beralih kepada kaum muslimin, ya, baik itu melalui tabarruat ataupun melalui pajak. Gitu. Nah, meskipun demikian, penarikan pajak tadi sekali lagi hanya berlaku untuk kaum muslimin saja, karena ini adalah kewajiban kaum muslimin, bukan kewajiban orang-orang kafir. Nah, inilah maka perbedaan yang esensial, salah satu perbedaan esensial pajak di dalam Islam dengan pajak di dalam sistem kapitalis, bahwa pajak hanya dikenakan kepada orang-orang muslim saja. Ya. Kemudian berikutnya, pajak yang dikenakan kepada orang-orang muslim ini hanya dikenakan kepada mereka yang kaya. Jadi hanya kepada orang muslim dan mereka yang kaya. Lalu apa batasan orang yang kaya? Orang yang kaya itu menurut para fuqaha, ya, orang yang memiliki kelebihan atas kebutuhan pokok dan kebutuhan sekundernya. Jadi kalau ada orang yang punya pendapatan hanya cukup untuk memenuhi nafkah diri dan istri dan anak-anaknya, ya, maka tidak ada kelebihan lagi, maka dia tidak dikenakan untuk tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Ya. Jadi khairus sadaqah man kana an zahrin ghaniyin. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah pada orang-orang yang memiliki orang kaya yang memiliki kelebihan harta. Ya. Jadi Islam tidak memperbolehkan, ya, pajak itu ditarik kepada orang-orang miskin. Ini berbeda dengan sistem kapitalisme di mana pajak, ya, itu memang kalau pajak pendapatan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tapi kalau pajak yang tidak langsung seperti PPN, ya, itu dikenakan kepada semua orang, baik itu dia kaya ataupun miskin, ya, sebesar 11%. Ya. Kemudian perbedaan yang lain, ya, yang juga sangat prinsipil, bahwa pajak itu hanya dikenakan dalam kondisi ketika memang kas negara tadi tidak mencukupi. Ya. Dan ketika kas negara ini mencukupi, maka pajak itu dihentikan atau jumlahnya tidak dicukupkan. Tidak boleh ada melebih-lebihkan mumpung karena kaum muslimin ini kaya sehingga kita menarik pendapatan sebesar-besarnya. Itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Karena pada hakikatnya Islam telah menetapkan bahwa haram hukumnya, ya, haram hukumnya untuk mengambil harta seseorang tanpa ada hak. Ya. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian, ya, dengan cara yang batil.
ya, dan kalian meminta, ya, mengajak mereka untuk kepada hakim agar kalian bisa mengambil keuntungan dari harta tersebut. Nah, ini contoh bagaimana Islam itu sangat ketat di dalam mengatur bahwa tidak boleh seseorang itu mengambil harta orang lain, ya, atau bahkan negara itu mengambil harta rakyatnya tanpa ada dasar yang diperbolehkan. Dan tadi, ya, karena pajak tadi itu hanya sifatnya kondisional, ya, sifatnya temporer, maka kemudian khalifah itu tidak boleh menarik selain yang dibutuhkan dengan jumlah yang sudah ditentukan, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang wajib tadi. Demikianlah beberapa contoh, ya, perbedaan antara pajak di dalam Islam dengan pajak sistem kapitalisme. Semoga ini bisa memberikan pencerahan. Tapi yang paling mendasar adalah bahwa penerapan pajak di dalam sistem Islam ini tidak akan mungkin bisa diterapkan kalau negara yang eksis saat ini masih menerapkan sistem kapitalisme sekuler. Dan ini di dalam bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kaum muslimin untuk menyadari bahwa selama sistem kapitalisme ini eksis di tengah-tengah kita, maka selama itu pula aturan-aturan kufur, aturan-aturan yang bertentangan dengan Islam itu diterapkan atas kaum muslimin yang kemudian menimbulkan kezoliman, ya, kesewenang-wenangan negara atas rakyatnya. Dan pada saat yang sama kita juga berdosa karena kita menelantarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan ini seharusnya menjadikan kita sadar bahwa penerapan syariat Islam itu tidak hanya dalam hal spiritual, ya, seperti puasa, zakat, baca Quran dan seterusnya, tapi juga bagaimana menerapkan hukum Islam yang lain dalam aspek politik, aspek ekonomi, pendidikan, hukum, politik luar negeri, termasuk tadi dalam pengelolaan pajak. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.